Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami sebagai mahasiswa yang PKL di KUA Besuki dan juga kita sering mengikuti Ruqyah Aswaja ini. Eh, Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan, Bapak, kepada kami untuk sharing-sharing. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Ruqyah Aswaja ini terbentuk dikarenakan keperluan apa ya, kayak kebutuhan-kebutuhan yang seperti apa Pak? Awal-awal terbentuknya Ruqyah Aswaja ini, KBRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semula merupakan reaksi atas berbagai macam yang ada sebelumnya. Kita ketahui bahwa di agama kita ini ada salah satu metode penyembuhan yang didasarkan pada Al-Quran dan bacaan-bacaan hadis, di mana pada masa-masa sebelumnya, sebelum Ruqyah Aswaja ini muncul permukaan, sebenarnya para ulama kita, para pendahulu kita, para masyayikh kita sudah banyak menerapkan. Hanya pada prakteknya Ruqyah ini kemudian menjadi salah satu media dakwah bagi kalangan di luar kita, dengan berbagai macam namanya. Ada yang diistilahkan dengan Ruqyah Syariah dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya kemudian ternyata mereka itu tidak hanya kalau orang kata orang muda itu melulu meruqyah, tapi kemudian menanamkan doktrin-doktrin mereka yang menganggap tradisi-tradisi yang telah dibawa oleh para masyayikh kita, para pendahulu kita, dianggap suatu kesyirikan dan lain sebagainya. Maka Ruqyah Aswaja muncul sebagai reaksi dari apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Jadi media dakwah yang selama ini menjadi bagian mereka, padahal kita sebelumnya juga sudah banyak melakukan hal ini. Jadi ini untuk mengimbangi mereka, gerakan-gerakan mereka. Maka muncullah Ruqyah Aswaja ini. Kalau di Indonesia banyak sebenarnya Ruqyah Aswaja, tidak hanya JRA maupun KBRA ini banyak. Cuma yang terorganisir berbadan hukum kebetulan adalah dua ini yang tampil di permukaan. Yang pertama adalah Jamiah Ruqyah Aswaja yang didirikan oleh Gus Alama Alauddin As-Siddiqi. Beliau berasal dari Nganjuk yang kemudian hijrah di Jombang dan sekarang mendirikan pondok di Tuban. Yang kedua adalah KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, yang didirikan oleh foundernya yaitu Kiai Ahmad Iqbal Rashidi. Beliau mungkin di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Dua-duanya sama-sama berafiliasi kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, sama-sama berada di dalam naungan Nahdlatul Ulama. Karena SK dari kepengurusan KBRA maupun JRA ini berada di langsung, yang pertama di bawah LD PBNU, Lembaga Dakwah PBNU. Kemudian yang kedua ada di Aswaja itu Center Jawa Timur. Ini tentang pengelolaan Ruqyah Aswaja yang kemudian itu menyebar hampir di seluruh Nusantara. Ada cabang-cabang dari KBRA maupun JRA ini, bahkan sampai ke luar negeri, di Hong Kong, di Sarawak, Malaysia misalkan, bahkan di Turki, ini tempatnya beliau menimba ilmu. Di Turki juga ada cabang baik JRA maupun KBRA. Baik Gus. Kan tadi soal sejarahnya ya Gus, terbentuknya. Di sini saya pengen tanya soal pernah nggak sih ada pengalaman waktu menangani Ruqyah itu ada yang sampai parah gitu? Iya.
Ya, seiring waktu pengalaman-pengalaman kami itu banyak ya. Ada kami pernah menangani berbagai penyakit lah katanya. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini dulu bahwa ruqyah ini adalah sarana pengobatan yang sebetulnya bukan apa istilahnya ya. Kalau di istilahnya orang luar kan diistilahkan dengan pengobatan alternatif, bukan ya, bukan sebenarnya. Kalau kita sebagai orang Islam mestinya menjadikan ruqyah ini sebagai pengobatan yang utama. Jadi banyak definisi ruqyah ya, di mana salah satunya oleh Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan bahwa ruqyah ini adalah kalamun yustasfa bihi min kulli aridin. Ya. Jadi satu ucapan-ucapan yang terutama dari Al-Quran maupun hadis dan doa-doa yang dijadikan obat dari segala macam penyakit. Jadi penyakit baik medis maupun non medis. Tentu seiring waktu pengalaman kami ketika menangani berbagai macam penyakit. Tadi ditanyakan pengalaman yang berat gitu ya, yang berat. Ya tentu. Bahkan terus terang kami ketika masih di pondok dulu itu tidak pernah terpikir untuk mendalami ilmu ini sebenarnya, walaupun guru-guru kami banyak yang ahli begitu, tetapi termasuk kalau saya pribadi almarhum Gus Maksum itu di Lirboyo, beliau kiai saya itu sering kan menangani seperti itu. Tapi kami para santri itu kan sama seperti para mahasiswa diutamakan untuk menuntut ilmu. Kita tidak pernah tertarik. Begitu kita di masyarakat, saya saja baru sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, baru karena terdesak. Jadi ada famili keponakan yang suatu waktu mengalami penyakit yang secara medis tidak bisa terdeteksi, sehingga ada kebingungan dari kami ini bagaimana cara nanganinya, karena dianggap kalau sudah dari pondok bisa gitu, padahal tidak semuanya. Akhirnya dengan keadaan seperti itu kami terdorong untuk terjun ketika itu. Kebetulan ini pengalaman pribadi, setelah ada keponakan yang seperti itu ya, tiap hari kayak orang tidak sadar gitu, bahkan sudah pergi kemana-mana gitu, tahu-tahu jalan naik bis gitu ya, seperti tidak punya kesadaran ini. Nah, kami bingung ini kenapa ini. Kebetulan ada pelatihan ruqyah aswaja ini, ya kami kebetulan ikut di dua-duanya, baik di JRA maupun KBRA. Ya awalnya gampang, ini mau bagaimana mempraktekkan ilmu ini ya. Karena begitu ketemu kasus langsung berat. Ini kami tidak mengada-ngada, kalau bukan pengalaman pribadi, kami sendiri pun tidak percaya sebenarnya, kurang percaya ya, kalau bukan pengalaman pribadi. Tetapi karena ini pengalaman pribadi, saya 3 hari 3 malam berturut-turut menangani ya kasus kehilangan kesadaran itu. Jadi begitu diruqyah sadar sebentar, kumat lagi, sampai begitu berkali-kali. Jadi sehari full itu mulai pagi sampai malam, berhenti hanya untuk sholatnya. Yang namanya orang baru juga, baru belajar ruqyah langsung dihadapkan pada praktek semacam itu. Ini kenapa ini? Jadi ya sesuai dengan ketika itu ya saya bawa buku, karena kita kan resmi ya, berbadan hukum, kemudian ada bukunya, ilmiah lah ya. Jadi ketika menangani ini pakai buku karena masih baru. Ditarik katakanlah ya, penyakitnya hilang, kumat lagi gitu ya. Sampai hari ketiga dengan berbagai metode yang ada di buku itu, yang kami pelajari langsung dari buku itu ya, yang sudah bersanad dari guru-guru kami. Sampai hari ketiga baru si sakit ini, ketika sudah kecapean, saya pun juga seperti itu, sudah tidak punya tenaga, bahkan hampir terlempar itu. Baru yang sakit ini mengungkapkan kenapa kok berhenti gitu. Jadi saya berhenti karena sudah tidak kuat hari ketiga itu.
ketika berhenti itu yang sakit ini mengatakan bahwa dia bisa melihat, sudah bisa melihat bagaimana wujud penyakit yang menyerangnya gitu ya. Kemudian siapa yang melakukannya. Ini tanpa rekayasa. Jadi tahu sendiri. Jadi saya berpikir, oh kalau begini berarti kondisi penyerangnya ini juga sudah lemah. Itu setelah 3 hari 3 malam berturut-turut. Baru kelihatan ya sama seperti yang di film-film itu. Jadi di depan si dukun lah katakannya, itu ada semacam bola kristal dalam penglihatan mereka. Kalau kami para peruqyah tidak bisa melihat. Jadi kalau ada peruqyah mengatakan bisa melihat sesuatu yang aneh-aneh, itu bohong. Tidak ada. Kalau bisa melihat, peruqyah kok bisa melihat, berarti dalam dirinya juga ada gangguan. Normalnya kan begini, kita manusia itu kan waktu di dunia ini tidak bisa melihat kalangan jin kan, tidak bisa ya. Sebaliknya jin bisa melihat kita. Lah, kok ada manusia bisa melihat jin? Kemungkinannya adalah si manusia ini terganggu, bukan punya kelebihan. Jadi orang-orang indigo itu bukan kelebihan sebenarnya, justru kelemahan. Karena kalau kuat tidak bisa melihat mestinya. Ya, normalnya kan begitu. Beda nanti dengan di akhirat. Kalau di akhirat kebalikannya, jin itu tidak bisa melihat kita, kita yang bisa melihat mereka di akhirat nanti. Tapi di dunia kan kebalikannya, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kok kita bisa melihat? Ini salah satu kemungkinannya adalah kita sendiri dalam kondisi lemah. Maka yang bisa melihat adalah orang yang sakit itu. Nah, kita yang sehat tidak bisa, karena tidak terganggu kan. Nah, begitu. Teori awalnya gitu ya. Adapun mungkin ada misalkan kalangan kiai atau siapalah orang-orang istimewa bisa melihat, itu karena kasyaf yang diberikan oleh Allah, lain lagi gitu ya. Tetapi secara normal manusia itu mestinya tidak bisa melihat jin. Lah hari ketiga itu pengalaman kami ini ya. Ini ya banyak yang berat-berat yang lain sebenarnya. Baru terlihat kayak bola kristal gitu. Jadi dilempar masuk ke yang sakit ini. Begitu kami peruqyah yang tidak bisa melihat wujud dari bola kristal itu, ya tapi bisa merasakan kan bahwa ada sesuatu yang mengganggu. Dibuang, dilempar lagi. Begitu kayak di film-film itu, kayak bola kristal itu. Akhirnya berdasarkan apa yang sudah dilihat oleh yang sakit ini, ya kami karena dalam ruqyah kami itu banyak teori dan metode, bahkan bisa mengajarkan perang dengan dukun sekali itu ya. Maka kami bertekad ini harus diperangi. Jadi kami persiapkan ayat-ayatnya, perangkatnya gitu ya. Jadi untuk kemudian yang sakit ini berperang melawan si dukun ya. Ya berperang sampai darah penghabisan itu ya. Jadi perang selesai, roboh, saya juga roboh. Yang sakit ini bilang sudah muntah darah gitu ya. Yang sana yang dilihat. Nah ini salah satu pengalaman berat. Setelah itu saya hampir 7 hari 7 malam tidak bisa keluar. Sakit, badan sakit semua. Tetapi apapun itu adalah pengalamannya. Itu salah satu yang agak berat juga ya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa hal-hal semacam ini adalah usaha kita untuk membantu orang lain. Jadi kalau dikatakan peruqyah itu kemudian dikuasai oleh jin, ya, selama peruqyah itu masih kuat tidak mungkin karena kita tidak bersekutu dengan mereka. Beda dengan dukun-dukun yang bersekutu, menyembuhkan orang lain, tapi orang lain yang kemasukan jin, mereka juga pakai jin kan gitu. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Makanya orang kok kalau ke dukun itu udah tidak selesai-selesai. Sebentar sembuh, kemudian kembali lagi. Kalau kami peruqyah itu justru malu kalau ada ini sudah pernah diruqyah kemudian masih kembali lagi. Ini kok tidak sembuh-sembuh ini. Jadi mungkin ilmu ruqyahnya masih kurang handal atau bagaimana, atau belum dikehendaki oleh Allah kan gitu. Jadi kalau kami begitu ada orang berobat dengan ruqyah, kami inginnya sembuh gitu, udah kembali lagi, bukan niatnya bisnis gitu ya. Nah, beda dengan dukun. Kalau ke dukun datang nanti mereka menyembuhkan dengan jin juga kan. Maka yang ada kembali lagi itu ya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih buat Pak Ustadz yang sudah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu ya lebih di Ruqyah Aswaja Situbondo ini. Untuk pertanyaannya begini Ustadz, sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi biasanya kan kalau kita sekelompok gitu sedang melakukan suatu tujuan, nah itu kan kita tidak punya basic ilmu gitu Ustadz ataupun tidak punya persiapan untuk menangani tiba-tiba teman kita ataupun orang yang di dekat kita itu mengalami yang hal-hal berbau dengan fisik mental maupun batin mereka gitu Ustadz. Nah kita sebagai orang awam implementasi apa yang perlu kita siapkan dari diri kita Ustadz buat menangani orang seperti itu biar kita mendapat bekal mungkin Ustadz kalau dari jenengan sendiri seperti itu Ustadz. Jadi ketika mendapati keadaan seseorang yang tiba-tiba terganggu ya dalam tanda kutip yang terganggu dan itu tidak bisa dideteksi dengan medis, maka yang perlu kita lakukan gitu ya, bukan langsung meruqyahnya bukan gitu ya, tetapi kita beri penguatan mental dulu. Jadi misalkan orang itu tidak sadar, kita panggil. Karena orang tidak sadar itu kan selama masih ada ruhnya ya, ruhnya itu masih bisa mendengarkan. Jadi dipanggil, di apa namanya, dikuatkan mentalnya. Karena kalau misalkan betul orang itu kan ini kan tidak mesti ya, orang tidak sadar itu kan tidak mesti karena faktor jin belaka, enggak ya, karena faktor kejiwaan bisa, karena gangguan dari luar ya, itu juga bisa. Maka yang perlu dilakukan kalau itu memang betul-betul gangguan dari jin, kemudian kita bacakan, sementara bacakan ayat-ayat ruqyah misalkan, sementara kita katakanlah masih amatir gitu ya, masih belum bisa menindaklanjuti nanti bagaimana kelanjutannya ketika misalkan ini bereaksi. Nah ini yang paling tepat itu adalah disadarkan dulu. Caranya adalah dengan dipanggil, disentuh. Misalkan diajak untuk membaca Fatihah, mereka dengar. Nah, ini dari guru kami mendapatkan ijazah untuk membacakan Fatihah. Jadi ketika ada teman yang tidak sadar, itu dipanggil. Siapa namanya? Ayo ikut saya baca Fatihah. Sebagaimana yang guru-guru kami ijazahkan. Nah, suruh baca Fatihah. Ya tentu nanti ada tahapan-tahapannya. Kalau sudah sadar ya selesai. Nah, tapi kalau belum selesai perlu penanganan lanjutan ya baru kita berhubungan dengan para peruqyah misalkan itu ya. Nah, seperti itu penanganan awalnya. Jangan setiap yang kelihatannya terindikasi non medis itu kemudian kita langsung kita ruqyah pakai bacaan. Nanti kita tidak bisa nangani masalahnya ketika misalkan mereka itu frontal misalnya. Jadi dikuatkan dulu mentalnya. Seperti itu. Baik, langsung saja Ustadz. Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati. Saya prodinya manajemen dakwah. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah istilah ruqyah ini sudah digunakan dari zaman Rasulullah? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa ruqyah ini selalu identik dengan kesurupan? Begitu. Kalau dengan istilah langsung ruqyah begitu mungkin tidak terlalu terkenal seperti itu ya. Tetapi bahwa praktek-praktek ruqyah itu sudah ada, bahkan sudah sejak zaman jahiliyah sebenarnya. Orang-orang meruqyah itu sejak zaman jahiliyah sudah ada. Para sahabat ketika Nabi menyebarkan Islam, itu banyak yang mengadu kepada Nabi. Nabi, wahai Nabi, kami praktek ruqyah begini gitu ya. Boleh atau tidak? Selama itu tidak, ini adanya, tidak bertentangan dengan syariat, oleh Nabi dibiarkan, silahkan diteruskan. Karena seperti tadi, intinya bahwa ruqyah itu adalah dengan kalimat apa saja gitu ya, terutama bacaan-bacaan Quran tentunya, dan doa-doa yang warid ya, dari Kanjeng Nabi, diajarkan oleh Nabi. Tetapi adanya
Mau berhenti adzan. Terus. Hah? Teruskan. Jadi praktek-praktek ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah nih. Para sahabat itu sudah ahli meruqyah. Makanya ketika kita temukan misalkan ya di Google atau di mana ada ruqyah yang dilarangan gitu ya. Nah, itu tidak mutlak semua ruqyah, tetapi ruqyah yang intinya mengandung unsur-unsur kesyirikan misalkan. Jadi ya contohnya tadi menyembuhkan tidak dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian atau tidak dengan bacaan-bacaan yang dipahami artinya dia. Jadi sudah ada, bahkan pernah terjadi kan di zaman Nabi, para sahabat itu berkunjung ke suatu kaum, kemudian sahabat meminta suguhan katakan ya ke kaum itu, tidak diberi. Nah, ternyata kemudian ada yang sakit pemimpin kaum itu. Nah, kemudian diumumkan siapa yang bisa meruqyah pemimpin kaum itu, katakan kepala sukunya nih, itu akan diberi hadiah. Akhirnya hanya dengan bacaan Fatihah ketika itu salah seorang sahabat bisa menyembuhkan kepala suku itu dan diberi hadiah kambing yang ketika itu ditanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian secara berkelakar mengatakan ya silahkan dimakan kambing itu. Kalau perlu saya diberi juga gitu kan, Nabi berkelakar. Pernah Sayyidah Aisyah juga melakukan pengobatan dengan ruqyah kepada seorang perempuan ini. Oleh Nabi itu dianjurkan untuk meruqyah dengan bacaan Al-Quran. Jadi praktek ruqyah itu sudah ada, cuma ya kalimatnya tidak langsung gitu ya dengan kalimat ruqyah gitu. Bahwa kemudian pada akhir-akhir ini terkenal kembali dengan nama ruqyah. Kalau kita orang-orang NU justru ya orang-orang para kiai zaman dulu enggak pernah mengatakan ini ruqyah. Paling disuwuk kan, kalau kata orang Jaya disuwuk, kalau kata orang Madura sempur gitu ya. Karena di ruqyah itu kalau tidak dengan air, ya, para kiai itu dengan metode ditiup kan seperti tadi. Nah, ditiup itu kalau kata orang Madura kayak sempur gitu. Ada tiupan kan gitu. Nah, kemudian kalau ditanyakan kenapa ruqyah identik dengan kesurupan, sebenarnya ya hal ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi memang yang ada di masyarakat seakan-akan kalau ruqyah itu kemudian identik dengan kesurupan, tetapi sebenarnya tidak begitu. Jadi kenapa seorang itu ketika di ruqyah ada yang kesurupan? Ini bukan karena bacaan ruqyah itu menimbulkan kesurupan, bukan ya. Jadi kondisi seorang ketika di ruqyah itu kan macam-macam. Maka ketika peruqyah sebelumnya saya katakan tadi ya, melakukan penguatan mental, jadi mentalnya dikuatkan, maka walaupun dalam diri seorang itu ada gangguan-gangguan, ini tidak sampai kesurupan. Karena sudah dikuatkan mentalnya. Paling fatal dia muntah gitu, muntah reaksi fatalnya gitu. Lah kalau sampai ada yang kesurupan, berarti kondisi mental dari orang itu memang lemah. Jadi selama ini sudah ada gangguan yang bersemayam di dalam dirinya, kemudian dia tidak bisa menguasai. Timbullah kesurupan. Nah, adapun yang kita saksikan di televisi, kenapa kok setiap ruqyah kesurupan mesti? Lah itu kan ya kita tahu lah, televisi itu lebih ditonjolkan sisi entertainnya kan gitu. Sisi entertainnya yang ditampilkan. Jadi kalau ruqyah kok ada kesurupannya kan kurang menarik gitu ya. Akhirnya yang ditampilkan ada ini kesurupannya, padahal tidak mesti ruqyah itu kesurupan. Paling fatal kalau mental orang yang diruqyah itu kuat, yang muntah itu saja reaksinya. Reaksi ruqyah ini banyak. Yang muntah, kemudian ada seperti angin keluar gitu dari tubuh gitu ya. Ya apalah perasaannya, ada yang kemudian berkeringat, ada yang ingin ke toilet ya, keluar dari bawah ini. Ini macam-macam reaksi ruqyah. Jadi tidak harus kesurupan. Tidak ya. Sebenarnya tidak identik dengan kesurupan. Jadi sekali lagi kalau di televisi itu lebih banyak sisi entertainnya gitu. Apalagi yang bukan ruqyah aswaja misalkan ini ya yang ditampilkan. Karena kan kita sekarang kan ada pengkaburan seperti yang banyak pada
beberapa waktu lalu seperti Roy itu ya, Roy kan seakan-akan disamakan dan ruqyah padahal tidak kan. Roy saja secara keagamaan bukan muslim kan ya. Bukan muslim. Ya tadi itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Ya, karena dalam dirinya juga ada gangguan sebenarnya, dianggap kelebihan. Mungkin cukup sekian Gus. Terima kasih atas penjelasannya, ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Semoga baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita ikuti sekarang ini semoga menjadi barokah, menjadi pahala, menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Untuk penutup, mari kita akhiri dengan baca Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin sama Agus. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dalam kehidupan kita, sisa kehidupan kita ke depannya akan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah, tidak terganggu oleh macam-macam. Nah, terutama saya pesankan kepada yang mahasiswi ini, jadi berhati-hati, perlu berhati-hati, karena hampir setiap ini bagian tubuh, bahkan baju kita, pakaian kita, kadang-kadang oleh orang-orang yang berpikiran tidak baik ya, itu bisa dijadikan metode sarana, media gitu ya, media untuk mencelakakan kita. Jadi hati-hati, yang saya pesankan jangan sampai menyakiti orang lain kalau bisa itu ya. Jadi misalkan saya contohkan ini sebelum kita akhir ini ya. Misalkan ada seseorang yang berkeinginan apa gitu ya, ya kasarnya minta gitu ya, melamar atau gimana. Kemudian kita tidak cocok, bagaimana walaupun sampean itu tidak mau, tapi jangan sampai menyakitkan. Karena itu kadang-kadang menjadi pintu mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang ketika karena emosinya dia kemudian melakukan kejahatan seperti itu. Banyak pengalaman kami seperti itu yang ditangani, terutama orang-orang yang ya patah hati, kemudian orang yang menjadi korban karena ditolak, menolak cinta orang lain. Nah itu ya hati-hati, terutama yang perempuan. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain itu. Ala hadhihi wa kulli nadin salih ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah.